warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di tengah teman-teman, di mana teman-teman memilih untuk belajar daripada teman-teman yang di luar sana hanya memilih untuk rebahan. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas tema tentang mengelola aspek sumber daya manusia dalam UMKM. Memang dari sini banyak orang yang sudah mengetahui tentang sumber daya manusia, tetapi tidak banyak orang mengetahui tentang bagaimana mengelola aspek sumber daya manusia dalam UMKM yang sangat luar biasa. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Yusuf Berhakim dan ada beberapa teman saya, juga ada Mbak Anissa Dian Kirana, juga ada Mbak Diah Fatma Ayuning dan juga Mbak Laila Kamida. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membahas tentang mengelola aspek sumber daya manusia dalam UMKM. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, ada pengadaan. Pengadaan sumber daya manusia akan bertujuan untuk memperoleh jenis dan tenaga ataupun sumber daya manusia yang sangat tepat, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam setiap unit-unit yang akan bersangkutan. Penentuan sumber daya manusia akan dipilih dengan benar-benar yang diperlukan, bukan karena adanya tenaga kerja, tetapi oleh sebab itu sistem rekrutmen yang mencakup seleksi dahulu dikembangkan secara pengadaan tenaga kerja. Fungsinya adalah operasional yang pertama dari manajemen sumber daya manusia, yaitu berupa usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang akan diperlukan untuk menyelesaikan sasaran suatu organisasi. Hal-hal yang dilakukan dalam pengadaan tenaga kerja adalah menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan perekrutan berupa seleksi dan penentuan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini merupakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat. Pengembangan sumber daya manusia ini diperlukan karena adanya perubahan-perubahan seperti teknologi, reorganisasi pekerjaan, dan tugas manajemen yang semakin rumit. Dengan adanya tenaga atau sumber daya yang telah diperoleh suatu organisasi, maka perlu sekali diadakan pengembangan tenaga sampai pada taraf tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi. Adapun tujuan dari pengembangan ini menyangkut beberapa hal seperti produktivitas kerja, efisiensi, untuk mengurangi kerusakan, mengurangi service, serta tujuan pengembangan ini juga menyangkut moral karyawan itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan SDM, yaitu kompensasi. Kompensasi ini merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Melalui fungsi ini, organisasi memberikan balas jasa yang memadai dan layak kepada karyawan sendiri. Hal ini wajar karena karyawan sebagai sumber daya manusia organisasi tersebut telah memberikan jasanya yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dari hasil-hasil penelitian, meskipun kompensasi bukan hanya berupa materi atau uang, namun bentuk gaji sangat penting untuk meningkatkan hasil kerja karyawan sendiri. 4. Integrasi. Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan rekonsiliasi atau kecocokan yang layak atas kepentingan-kepentingan perorangan, masyarakat, dan organisasi. Adanya tumpang tindih kepentingan yang cukup berarti antara perorangan, masyarakat, dan organisasi menyebabkan perlukan mempertimbangkan perasaan dan sikap personalia dalam menerapkan asas-asas dan kebijakan organisasi. Kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan antara lain yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, yang ketiga meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, yang keempat memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, kelima meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen SDM secara operasional, yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Semua urusan pensiun pegawai yang telah lama berkontribusi pada perusahaan diurus pada divisi ini. Itulah fungsi manajemen SDM dalam organisasi.
Semua hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia perusahaan diatur dan dikontrol dalam manajemen SDM, mulai dari perekrutan hingga pemutusan hubungan. Semua menjadi wewenang pihak manajemen SDM. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.